Halo, jumpa lagi di kuliah biokimia bersama Pak Heri. Kali ini kita akan membahas peptida, lebih khusus lagi ikatan peptida. Dalam membahas peptida dan ikatan peptida ini, kalian harus ingat kuliah saya di video pertama dan kedua yang mengatakan bahwa protein merupakan heteropolimer dari alfa asam amino. Kemudian polimerisasi primer dari asam amino ini akan membentuk satu ikatan yang kita sebut sebagai ikatan peptida dan akan membentuk polipeptida. Kalian masih ingat dengan struktur asam amino serin, glisin, dan valin seperti disajikan berikut. Sekarang kita bandingkan dengan struktur ini. Di sini juga masih ada serin, glisin, dan valin. Ya, kalian benar. Ada hal yang hilang dari serin, yaitu gugus karboksil dan gugus amino pada glisin. Tapi di struktur yang bawah ada struktur yang baru yang belum kita kenal. Demikian juga karboksil pada glisin, amino pada valin. Mereka membuat satu ikatan baru di struktur baru. Ikatan apakah itu? Kita akan pelajari ikatan ini. Struktur baru yang tadi terbentuk itu dinamakan ikatan peptida. Ikatan ini terbentuk dari satu molekul OH dari gugus karboksil dan satu atom H dari gugus amino. Mereka akan berikatan, membentuk ikatan peptida dengan melepaskan satu molekul air. Reaksi ini kita sebut sebagai reaksi kondensasi. Sebaliknya, jika satu molekul air bereaksi dengan ikatan peptida pada energi yang cukup, maka ikatan peptida ini akan terputus kembali dan reaksi ini kita sebut sebagai reaksi hidrolisis. Nah, sekarang mari kita lihat pembentukan ikatan peptida ini secara detail. Jika kita memiliki satu asam amino dengan rantai samping R1 dan asam amino lainnya dengan rantai samping R2, maka gugus OH pada asam amino pertama akan berikatan dengan satu hidrogen yang sangat positif dari gugus amino asam amino yang kedua, sehingga satu molekul air dilepaskan. Untuk selanjutnya terbentuklah ikatan peptida ini dari asam amino pertama dan asam amino yang kedua. Jika polimerisasi ini terjadi berulang-ulang, maka beberapa ikatan peptida akan terbentuk. Contohnya antara asam amino serin, glisin, valin, isoleucin, dan histidin ini. Gugus amino pada asam amino pertama sering disebut sebagai N-terminal pada sekuen asam amino. Dan gugus karboksil pada asam amino terakhir sering disebut sebagai C-terminal. Sekarang, bagaimana kita memberi nama sekuen peptida ini? Sekuen ini terdiri dari 5 asam amino, yaitu serin, glisin, valin, isoleucin, dan histidin. Sekuen ini bisa kita beri nama seril dari serin, glisil dari glisin, valil dari valin, isoleucil dari isoleucin, tetapi terakhirnya tetap histidin. Jadi namanya seril, glisil, valil, isoleucil, histidin. Itu nama lengkapnya.
Jika kita gunakan nama singkat yang terdiri dari 3 hurufnya, maka namanya ser dari serin, gli dari glisin, pal dari palin, ile dari isoleusin, dan his dari histidin. Dan jika kita singkat dengan simbol asam amino atau nama alfabetnya, maka namanya S, G, P, I, H. Masih ingat kan singkatan dari simbol alfabet asam amino pada kuliah sebelumnya? Nah, putar lagi videonya. Jangan lupa like-nya. Kita sudah mempelajari struktur asam amino dan ikatan peptida. Sekarang mari kita lihat apa sih sebetulnya fungsi biologis dan kimiawi dari peptida ini. Peptida memiliki beberapa fungsi, antara lain peptida merupakan penyusun hormon. Masih ingat kan insulin berkenaan dengan gula ini. Oksitoksin, kita berpikir tentang childbirth, dan sex peptides ini berpikir tentang. Dan fungsi peptida lainnya adalah sebagai neuropeptides yang merupakan substansi anti-P. Yang tidak kalah pentingnya merupakan antibiotik seperti polymyxin B untuk mengatasi bakteri gram negatif dan bacitracin untuk mengatasi bakteri gram positif. Dan biasanya digunakan oleh makhluk hidup sebagai proteksi diri untuk menghasilkan toksin, seperti beberapa jamur menghasilkan amanitin, beberapa snail menghasilkan gonotoksin, dan scorpio menghasilkan chlorotoksin. Oke, sekarang mari kita berlatih. Kalian jelaskan bagaimana ketiga asam amino ini bergabung untuk membentuk ikatan peptida. Leusin, tirosin, dan glutamin. Tuliskan tahap-tahapan reaksinya dan ada berapa molekul air yang terbentuk. Beri alasan mengapa demikian. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, ambil pensil boleh, krayon boleh, spidol boleh. Yang tidak boleh, pakai lama-lama seperti yang kemarin. Nah, tugas kalian, gambar dengan tanganmu pembentukan polipeptida dari asam amino berikut ini. Alanin, tirosin, glutamin, metionin, arginin, asparagin. Ada 6 ya, dan tuliskan nama peptidanya secara lengkap. Apa nama lengkap peptidanya? Bagaimana kalau dengan singkatan dan dengan simbol? Oke, selamat berlatih, kalian pasti bisa. Nah, bagaimana kuliah biokimia hari ini? Bersama Pak Heri, ilmu bertambah, hidup jadi lebih indah. Kalian jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, sampai jumpa.